Jadi ini isinya misiu, pakai sumbu di tempat sumbu. Kemudian dibakar, kan sumbunya agak panjang tuh. Nah, baru dilempar pakai itu. Oh. Kalau yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, kembali lagi bersama KP Channel. Kali ini, kami berkesempatan mengunjungi salah satu tempat sejarah yang ada di Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman. Tempat bersejarah ini dikenal dengan Museum Tuanku Imam Bonjol. Nah, untuk lebih jelasnya, langsung saja dengarkan penjelasan berikut. Museum Tuanku Imam Bonjol berisikan peninggalan sejarah terutama alat-alat serta barang yang digunakan Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol adalah seorang pahlawan yang sangat gigih dan pantang menyerah, terbukti dengan peninggalan yang ada. Walau menggunakan alat-alat sederhana, Belanda sangat kewalahan untuk mengalahkan dan menangkapnya, dan dengan jalan bulus perundingan, barulah beliau bisa ditangkap dan diasingkan ke Manado, Sulawesi Utara, dan kemudian meninggal di sana. Keberadaan Museum Tuanku Imam Bonjol ini merupakan suatu kebanggaan rakyat Sumatera Barat pada umumnya dan masyarakat Kabupaten Pasaman khususnya, dibangun dengan sangat megahnya. Dalam hal penataan benda yang terdapat di dalamnya tidaklah semudah apa yang dibayangkan, karena banyak segi yang harus diperhatikan, di samping oleh karena banyaknya benda-benda yang mesti ditata. Hal lain yang harus diperhatikan adalah keharmonisan letak masing-masing benda agar apik dan menarik bila dilihat. Museum Tuanku Imam Bonjol adalah museum yang dibangun berisikan peninggalan sejarah terutama alat-alat serta barang yang digunakan pahlawan nasional Tuanku Imam Bonjol. Museum ini dibangun di areal seluas lebih kurang 2 hektar dengan luas bangunan 42 x 16,50 meter persegi, terletak di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Pembangunan museum dimulai pada bulan Oktober tahun 1987 dan selesai tahun 1990. Pada tahun 1998, museum ini resmi diserahkan pengelolaannya dari pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat kepada pemerintah daerah Kabupaten Pasaman di bawah naungan Kantor Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten Pasaman. Koleksi museum terdiri dari koleksi sejarah perjuangan, etnografi, numismatik, keramik, serta koleksi penunjang seperti peta, lukisan, dan foto. Museum dibangun 2 lantai. Lantai pertama berisikan barang-barang pribadi seperti senjata yang dipakai masa perperangan, lukisan-lukisan dan silsilah dari keluarga Tuanku Imam Bonjol. Naik ke lantai 2, dipajang barang-barang kuno seperti peralatan dapur, uang kuno, keramik antik dan lainnya. Museum ini resmi diserahkan pengelolaannya dari pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat kepada pemerintah daerah Kabupaten Pasaman di bawah naungan Kantor Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten Pasaman. Desain bangunan museum mengambil inspirasi dari rumah adat suku Minangkabau, yang dikenal sebagai rumah godang. Rumah adat ini memiliki ciri khas pada bagian atapnya, yang berbentuk seperti tanduk yang disebut dengan gonjong. ini contohnya nih. Nah ini. Jadi ini isinya misiu, pakai sumbu di tempat sumbu. Kemudian dibakar, kan sumbunya agak panjang tuh. Nah, baru dilempar pakai itu. Oh. Kalau yang apanya ini? Ini beratnya sekitar 18 kilo nih. 18 kilo. Wih. Bari emang ya? Adik, banyak kalau nggak percaya. Nah, ini yang kecil. Ya, saya Sebentar.
Jadi karena nah itu apakah di sini kan, kalau yang kecil-kecil kan takut nanti kalau anak-anak megang apa, kalau Pecah jatuh pecah, bisa pecah pula kakinya. Iya kan? Nah itu makanya dan ada bersandi syarat bersandi kita bulat di Minangkabau ini. Itu dimulai di pertama kepulangan 3 haji dulu, Haji Miskin, Haji Piobang, Haji Sumani. Kemudian setelah itu masuklah periode Harimau Nan Selapan. Masuklah Tuanku Nan Renceh, Tuanku Galung, Tuanku Kamang, Tuanku Pasaman. Nah, Imam Bonjol ini adalah gerakan Padri yang ketiga. Gerakan Padri yang ketiga. Tahun 1822. Terdapat 900 senapan. Hanya dalam waktu 2 tahun, nih, 1824 ada 10.000 senapan. Dalam waktu 2 tahun. Oke. 900 kurangkan ini, berarti sekitar 9.000 pucuk senapan. Iya. Itu belinya pakai daun atau pakai emas? Pakai emas. Emas lah, Pak. Nah, coba kalau kita kalikanlah dengan sekarang ya, 9.000 kalau satu SS itu ya anggap paling murah 100 juta, kira-kira berapa triliun duit? Iya. Sebenarnya kan kita bisa baca ya, tapi ini kan orang Belanda nih. Ini bahasanya bahasa Belanda. Jadi kalau kita pengen tahu ya memang ya orang Belanda itulah. Tapi kan sekarang kan udah ada AI ya. Nah, jadi kita bisa membacanya. Itu bisa ditranslate. Jadi kita bisa mengerti. Bahasa Belanda semua ya, Pak ya? Bahasa Belanda. Jadi kan ini adalah. Iya. Jadi kalau untuk West Coast Van Sumatera itulah Sumatera Barat. Juga ada peta-peta mereka apa. Nah, jadi ini koleksi buku-buku Belanda yang tentang sejarah. Ya, cuman kalau sejarah itu kan versi Belanda. Kita kan kalau secara ininya masih banyak sejarah itu yang belum digali secara maksimal. Kenapa? Kalau yang tahu sejarah itu tentu si pelaku sejarah ya. Iya. Di sini tersaji puluhan buku-buku berbahasa Belanda yang ditulis di abad 18-an, yang mana dalam buku-buku tersebut menceritakan tentang Tuanku Imam Bonjol di masa pertempuran antara penjajah Belanda dengan pasukan tentara Padri. Selain buku-buku, pengunjung juga dapat melihat duplikat senjata ketapel besar yang terbuat dari kayu dan bambu, yang mana senjata ini merupakan salah satu senjata yang digunakan pasukan Padri untuk melawan pasukan Belanda kala itu. Pengunjung dapat melihat lebih banyak lagi peninggalan abad 18-an yang digunakan baik untuk keperluan sehari-hari maupun yang dijadikan senjata untuk berperang oleh tentara Padri. Selain benda-benda yang dipakai untuk keperluan sehari-hari, seperti guci tempat persediaan air yang terbuat dari tanah liat, juga ada benda-benda yang terbuat dari tembaga dan kuningan. Kemudian pengunjung juga dapat mengamati berbagai koleksi senjata api, meriam mini, pedang, tombak, keris dan panah yang dulu pernah dipakai oleh pasukan Padri untuk memerangi pasukan Belanda yang menjajah tanah air kala itu. Di sudut ruangan sebelah kanan bangunan, pengunjung akan terpesona menyaksikan berbagai peninggalan berupa pakaian yang dikenakan masyarakat di masa Perang Padri, koleksi kain-kain kuno yang tentu memiliki nilai sejarah yang tak terkira dan masih tersimpan rapi di Museum Tuanku Imam Bonjol. Di antaranya, Anda dapat melihat dan mengetahui pakaian lengkap yang dikenakan Tuanku Lareh, yang mana jabatan Tuanku Lareh merupakan jabatan adat buatan pemerintah kolonial Belanda. Pada masa itu jabatan ini cukup bergengsi di Minangkabau. Dan juga resaji dengan lengkap pakaian yang dikenakan Tuanku Imam Bonjol dan pasukannya saat itu. Demikianlah penjelasan dan pemaparan dari kami, semoga bisa menambah pengetahuan dan wawasan kita semua. Tetap ikuti channel ini agar sobat tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.